Shalom kepada semua umat pilihan Tuhan. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan juga pemuda-pemudi kelas DOG bahasa yang generasi tak terkoncangkan. Pastinya antusias luar biasa, diberkati. Yes, 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 haleluya, puji Tuhan. Ya, pada hari ini saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena minggu tetap berlalu dan kita juga didiami masing-masing dan tidak menghalang sebarang persekutuan kita menerusi dia siaran. Dan mari kita izinkan saya membaca dari buku Filipi 2 untuk Anda dan saya, ya. Dari ayat 12 hingga 18 ada tertulis, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan, ya. Bukan saja seperti waktu kita masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu kita tidak hadir, ya." Saya ubah di sebelakang sedikit, ya. Ayat ke-13, "Karena Allah lah yang mengajarkan di dalam Anda dan saya baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya Anda dan saya tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga Anda dan saya bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Ya, Hollywood, Bollywood bukan, tapi apakah Tuhan yang menciptakan dunia dan kita coba lihat ke atas langit, yaitu bintang-bintang yang dikatakan Tuhan supaya bercahaya kepada dunia, ya, terobos sebagai misi-visi kita menuju kemajuan, ya, terobos menuju kemajuan. Dan ayat yang seterusnya 16, "Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar Anda dan saya dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa Anda dan saya tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah." Ya, susah, ya, menderita, ya, itu Tuhan tahu. Dan tetapi sekalipun darah Anda dan saya dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Paulus yang merintis gereja di tempat Filipi, dan dia sangat ingin kepada jemaatnya supaya tetaplah kerjakan keselamatannya. Dan apakah hari ini juga kita tetap juga mau mengerjakan keselamatan kita, tetap pelihara supaya Tuhan juga mengerjakan bahagiannya untuk setiap kita. Amin. Apabila diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yaitu di dalam Yeremia 17 ayat 7, ya, minggu lepas. Dan di sini hari ini tema kita adalah berasaskan nats yang keempat di buku yang sama, Filipi, fasa 4 dari 1 hingga 9, yaitu mau Tuhan keberhasilan di dalam Tuhan, ya, keberhasilan dan bahagia, ya, karena Tuhan adalah sumber segalanya buat kita. Amin. Ya, setuju, ya, keberhasilan miliknya Tuhan, dan juga Tuhan mau kita tetap bahagia. Mari kita lihat bersama di dalam ayat yang pertama. "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih." Ya, nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi untuk keberhasilan dan kebahagiaan, ya, adalah Tuhan mau mereka
berteguh di dalam Tuhan. Ya, sama dengan kita saat ini, kuat di dalam Tuhan tetap, dan juga sehingga bisa mengalami keberhasilan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan adalah memang sumber keberhasilan Anda dan saya. Amin. Yang ayat di sini ada 7 perkara, ayat dalam 9 semuanya kita ada 7 yang harus kita belajar. Adalah yang pertama ayat kedua ya. Yudia dia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ya, yang di sini mengatakan sehati sepikir adalah nasihat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus supaya nasihat itu diterima. Sebagai seorang pemimpin harus juga memberikan nasihat apabila perlu, ya, dan juga nasihat itu haruslah seimbang, dan yang salah juga harus terima nasihat, dan supaya sama-sama belajar daripada taati nasihat yang Paulus berikan. Ya, itulah yang pertama, nasihat. Yang kedua, mari kita membaca. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsukos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, di situ yang ditekankan adalah tolonglah mereka, ya. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka, tolonglah mereka di sini bukan dari segi tolong menolong, ialah bukan segi minjam uang material, bukan, tetapi tolong itu adalah bahwa Paulus tahu ketika gerejanya sedang membesar, jemaatnya semakin ramai, makanya akan terjadi persengketaan ataupun pertengkaran yang luar biasa, perselisihan paham terutama. Jadi di sini dia minta, Rasul Paulus minta bahwa tolonglah mereka dalam hal ini supaya mereka sama-sama maju, ya, kalau menerobos menuju kemajuan. Tetapi di sini bukan tolong untuk, justru bukan untuk tolong saling menjatuhkan, ya. Yang di situ ialah saling menolong, ya, tolong. Yang waktu di dunia mungkin ada yang saling menjatuhkan, tapi juga di dalam Yesus itu teladannya adalah supaya kita saling menolong untuk membina, membangun, ya. Amin, saudaraku. Dan ayat yang seterusnya, keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, bersukacitalah berarti sangat, itu perintahnya Tuhan. Ya, saya masih berpikir-pikir apa masa ini tetapkah waktu juga kita mau bersukacita? Ya, benar, saudara-saudariku, karena kalau kita bersukacita, apa yang terjadi dalam imunisasi kesehatan kita akan menaik dan tidak ada serangan kuman yang bisa masuk ke dalam setiap kita. Dan itulah saat ini saya menurut saya yang memikirkan. Tetapi saya rasa saya percaya lebih jauh daripada rencana Tuhan mau kita bersukacita, ya, dalam apapun juga keadaan, dalam keadaan yang susah sekalipun, dan juga kepedihan, dan juga waktu-waktu yang mendukakan, tetapi dia mau kita tetap bersukacita supaya kita tidak murung terus, dan tidak ada bapak yang mau kita lihat anaknya muram. Ketika anaknya gembira, sukacita sekali, saya yakin bapaknya sangat sukacita sekali, ya. Ya, itu boleh kita ketahui dari sini. Dan juga saya percaya juga rencana Tuhan jauh lebih besar daripada ini. Maka kita haruslah bersukacitalah
Dan saya percaya beban yang Tuhan berikan kepada setiap kita, atau pikul kuku yang kita kiraan kepada kita tidak melebihi kekuatan kita ya. Amin saudaraku. Dan yang seterusnya mari kita lihat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Haleluya. Ya, terpujilah Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, hendaklah kebaikan hatimu. Karena Tuhan sudah berikan kepada setiap kita satu, bukan setengah. Dan juga karena dari hatilah terpancar kehidupan kita. Makanya Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan itu selalunya menghakimi atau cuma menilai kita dari segi perbuatan kita, perkataan kita, dan juga nilai sikap kita ya. Semua itu kita bisa melakukannya ketika kita berwaspada, menjaga hati kita. Dan saya percaya itu akan memancarkan kehidupan agar orang akan nampak dan juga orang akan tahu siapa yang Tuhan yang kita sembah, yang kita imani. Haleluya. Dan yang seterusnya ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Ya, Tuhan ingin kita tidak khawatir tentang apapun juga, sebab Tuhan adalah jaminan untuk segala sesuatu buat kita. Amin. Dalam segala sesuatu. Dan nyatakan segala keinginan kita di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ya, supaya damai sejahtera Tuhan itu akan melampaui segala akal kita, akan memelihara hati dan juga pikiran kita saat waktu kita mencurahkan ya, curhat kepadanya. Ya, kalau salah curhat kadang kita boleh dikhianati oleh mungkin kawan kita, sahabat kita, atau yang khasnya manusia ya. Tetapi di dalam Tuhan, apabila kita memberitahukannya, dia tetap setia dan dia akan mengasihi kita. Dan apa yang terbatas oleh manusia, pikiran manusia, itu tidak terbatas oleh namanya Tuhan ya, di atas segalanya. Yang seterusnya ayat ada tertulis, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, apa yang benar ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang dan patut dipuji, dan pikirkanlah semuanya itu. Ya, kalau mereka terus memikirkan yang terbaik ya dari Tuhan, ya ucapan syukur terus kepada Tuhan, makanya terjadilah nyata hidup kita, Tuhan yang bekerja di atas hidup kita. Apapun keadaan sekarang, jangan kita dilantaskan oleh apa yang dunia fikirkan, bahwa yang negatif itu maka kita akan tertekan, kita akan sakit hati, ya bertentang dengan hati lagi kan. Tadi Tuhan itu mau kita hatinya bagus, tetapi di sini kita akan sakit hati, menjadi kurang waras, tekanannya menjadi high blood pressure, tekanan darah tinggi, turun menjadi stroke. Tak seminggu kita akan jumpai ya, pergi dengan begitu saja. Tetapi Tuhan itu baik. Hari-harinya dia janjikan semuanya baik kepada baru setiap hari, bangun pagi setiap hari. Ya, tetap matahari tetap terbit, dan juga buat setiap kita, orang yang percaya atau tidak, tetap dia pelihara semua. Dan ikutilah apa yang menjadi
yang terbaik dan juga mengalami semua yang baik berasal dari Tuhan. Jangan lihat berita yang selalu cenderung membuatkan kita mengkhawatiri kita, melemaskan kita. Dari hari ke hari kita susah mau berdepan dengan hari yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Tuhan adalah yang pemenang. Untuk orang yang mau hidup, kita sebagai orang hidup pemenang, haruslah kita berdepan dengan penuh harapan di dalam Dia. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan Tuhan itu akan tetap menyertai kita dengan damai sejahtera berikan kepada kita. Dia adalah sumber segalanya buat kita. Amin. Ya, ayat yang seterusnya yang 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, yang di sini Paulus yang menulis berkata, pelajari apa yang telah kamu terima dan juga apa yang kamu dengar dan juga apa yang telah kamu lihat padaku. Ya, berasaskan pribadi Paulus, dia bukan kata setakat mengajarkan, dia setakat memberi nasihat, yang mengasihi, dia melakukan itu semua, maka dia menjadi teladan buat setiap kita, dan harus juga kita meneladani yang baik daripada pemimpinnya. Harusnya sebaliknya jemaat juga harus yang dipimpin oleh Paulus, Rasul Paulus juga harus mengikuti teladan dia yang baik, ya, dari pemimpinnya. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipelajari, yang diterima, yang dilakukannya, ya kita bisa melakukannya ketika kita berasaskan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, puji Tuhan. Dan kesemua ini boleh saya katakan, ini semua boleh juga kita lakukan di dalam ucapan syukur kita selalu setiap hari pagi. Tuhan berikan baru, ya, dan ketika kita dilandasi seperti kayak sekarang kita diasingkan, itu kita tidak merasakan bahwa Tuhan sudah melandakan, menghukum kita dengan berbagai cara, dengan cara ini. Tetapi sebaliknya kita mensyukuri karena kita masih butuh ada waktu untuk sekian lama kita mengalami kesibukan kerja sehari-hari dengan anak keluarga kita, dengan bapak kita, dengan mama kita, dan sahabat kita yang kekasih, dan juga orang yang telah melakukan apa yang baik yang di dalam Tuhan, supaya kita bisa teladani dengan mereka. Dan apabila kita menggunakan sepenuhnya yang Tuhan berikan kepada kita, maka tidak ada sia-sia dan jerih payah kita melakukannya. Tetap Tuhan pelihara, dan ketika Tuhan berikan nafas kepada setiap kita, yang kepada Adam, kepada setiap kita, saya yakin juga ketika bukan sakit penyakit yang mengambil setiap kita, tetapi nafaslah yang juga akan yang diambil oleh Tuhan. Itu adalah yang terpenting sekali, ya, yang seperti yang kita lihat keadaan wabah ini, itu memang berkaitan dengan paru-paru ini. Jadi syukurlah apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita, nafas yang segar, yang baru, ya, yang gratis, nggak usah kita bayar. Tetap kita imani, percaya bahwa Tuhan itu damai, dan perlakukan semua bukan saja setakat mendengar dan menatati semua firman Tuhan, karena Dia adalah sumber segalanya buat setiap kita. Amin. Ya, disinilah saya saling menajam kita bahwa kita haruslah terus menolong yang di antara kita yang perlu, yang sehingga kita bisa untuk kemajuan bersama, dan juga senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, kebaikan hati kita
juga akan diketahui semua orang apabila kita melakukannya dengan segenap hati, sehati sepikir, dan juga jangan khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan itu adalah adil dan Dia akan mengajarkan saat kita berdoa. Dan seperti lagu, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Ya, kita akan tenang karena apabila kita mengandalkan Tuhan, semuanya Tuhan akan tetap berikan. Ya, Dia akan memberikan melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiran kita. Ya, tetap semangat semuanya. Ya, saya tidak tertunggu-tunggu mau cepat-cepat bertemu dengan saudara ketika kita sudah siap, ya. Ketika kamu siap umurnya untuk berpacaran, berumah tangga, waktunya Tuhan adalah pasti. Ya, tidak ada lalai, Tuhan tidak pernah lalai tanggung jawabnya. Dan jalan Tuhan, jalan itu pasti. Ya, waktu Tuhan pasti. Dan mari kita sama-sama mengendalikan kehidupan kita, terus mengenali, ya, agar kita tetap maju. Ya, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kepada Anda dan saya. Sekian, dan sehat selalu, sukacita selalu, senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.